Kalau ini perspektifnya sosiologi. Ini agak teori ya, agak berpikir sedikit. Jadi ada teori cinta dan pernikahan. Kayak tadi kita selalu bilang bahwa lo nikah itu harus ada cintanya, Pak. Pandangan itu benar, tapi dulu ada pandangan yang berbeda. Nikah kalau dulu itu tidak harus didahului dengan cinta. Jadi nikah ya nikah, cinta ya cinta, dua hal yang berbeda. Kalau ada orang menikah dan ada cintanya itu bagus, tapi tidak harus selalu. Bahkan ada budaya yang zaman dulu tapi ya, kalau pernikahan ini didahului cinta malah dicurigai. Jadi di situ disebut ya, ada penelitiannya Stephanie Kunz. Jadi banyak masyarakat misalnya India kuno, Cina kuno, jadi cinta-cintaan sebelum pernikahan itu dilarang. Makanya mungkin ada film tertentu yang ceritanya malah kalau dia pacaran tidak akan dinikahkan. Ada konotasi lain bahwa menikah ini sesuatu yang mulia, yang luhur, hubungannya sama budaya, sama masyarakat, bahkan sama Tuhan. Sementara cinta ini sentimen pribadi. Jadi sesuatu yang sifatnya pribadi tidak boleh merusak yang lebih utama, komitmen yang lebih utama, seperti dengan Tuhan. Nikah itu kan hubungannya banyak, hubungan sama Tuhan. Maka boleh ada cinta di situ saya sebut, tapi dia tidak utama untuk pernikahan itu dulu ya. Jadi cinta itu bonusnya. Alhamdulillah kalau yang menikah sama kita itu yang kita cintai. Tapi kadang-kadang nanti yang nikah sama kita belum kita cintai. Saya nggak ngomong yang tidak kita cintai ya, belum kita cintai. Mungkin kamu dijodohkan, mungkin kamu terpaksa, mungkin kamu macam-macam alasannya, atau dulu pacarannya sama siapa, dapatnya sama siapa. Ya, dulu ganti-ganti pacaran ini, alah dapatnya cuma yang itu. Misalnya, kan sering cerita-cerita begitu. Memang karena nikah dan cinta itu dua hal yang tidak selalu jalan bersama. Zaman dulu di beberapa budaya malah dianggap tabu. Makanya kadang-kadang di masyarakat tertentu kalau kelihatan asik pacaran berdua itu malah cenderung dipisahkan. Kebalikannya sekarang, itu kan secara sosial dulu sama sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih banyak orang yang punya pandangan bahwa cinta itu harus mendahului pernikahan. Jadi cinta ini yang utama. Orang itu bukti cinta yang serius ya nikah itu. Nah, sekarang pandangan kita kan begitu. Tapi ada filosof namanya Ben Sif. Ini filosof Israel, sebenarnya Yahudi. Jadi hari ini percintaan itu jadi dasar prioritas pernikahan. Hanya saja katanya Ben Sif, seperti sering saya bilang, cinta ini kalau hanya levelnya cinta romantik, dia ada durasinya. Dia tidak akan menggebu-gebu terus. Kalau pernikahanmu dasarnya hanya cinta romantik kalau dalam agama mungkin pakai istilah mahabbah, belum nyampe mawaddah apalagi rahmah. Kalau hanya levelnya romantik, pada titik tertentu dia akan habis. Kayak baterai kehabisan, kayak HP kehabisan baterai. Kalau hanya itu dasarnya, maka katanya Ben Sif, itulah kenapa keluarga hari ini banyak yang kawin hanya mungkin belum ada setahun terus bubar. Kenapa? Dasarnya tadi cuma cinta romantik itu tadi. Cinta romantik itu kan ketertarikan, biasanya masih di level ketertarikan fisik. Hanya ingin seneng-seneng sebentar.
Jadi katanya Pensif, kenapa keluarga hari ini kelihatan rapuh, ikatan pernikahan kelihatan kok gampang sekali putus? Ada logika ini. Ya maksudnya nggak selalu benar. Kalau cintanya lebih dalam mungkin bisa awet juga. Cuma banyak orang mengartikannya simpel, pokoknya pacaran ya terus nikah. Ketika dia tidak dalam, mungkin setahun 2 tahun, itu biasanya terus. Kalau hanya bermain di level romantik, tidak akan lama pasti terus akan cepat sekali dari vital turun jadi harmonis, terus mungkin sebentar konvensional, setelah itu konflik terus, dan akhirnya devitalize. Kenapa? Tidak dalam ikatannya, tidak kuat. Padahal kalau dalam Islam itu kan pernikahan kan disebut misakon holy law, ikatan yang sangat kuat. Maka dia butuh pengikat yang sangat kuat. Makanya tadi di depan saya sebut ada banyak alasan. Bikin sebanyak mungkin alasan untuk kamu bisa tetap bareng berdua. Kalau enggak, kalau hanya seneng-seneng yang kamu target, enggak akan lama. Oke, nanti penjelasannya di belakang kenapa kalau hanya itu enggak akan lama. Oke, secara sosial ya, ini juga sosial sebenarnya. Saya belum masuk ke filsafat. Secara sosial biasanya juga hubungan antara manusia, 2 orang manusia dalam pernikahan, ini dalam pacaran juga sebenarnya sering juga ada masalah ini. Titik-titik masalahnya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal. Kalian yang punya pasangan, perhatikan 6 hal ini. Akar masalahmu tidak akan lepas dari 6 itu. Jadi kalau ada masalah, aku dulu punya pasangan kok gegeran terus Pak, coba cermati. Pasti 1, 2, atau 3 di antara 6 itu. Yang pertama apa? Komunikasi. Ya, kamu silahkan belajar teori komunikasi. Bagaimana ketika komunikasi ini yang kalau kayak Habermas itu kan klaim kebenarannya tidak ada, klaim kejujurannya tidak ada, klaim ketulusannya tidak ada, tidak akan jalan. Dulu waktu pacaran kelihatannya seperti apa, begitu menikah kok berubah banyak. Nah, itu berarti dulunya salah komunikasi. Yang gombal-gombal dianggap asli. Ya, sekarang begitu nikah kaget. Waktu berumah tangga juga begitu. Perhatikan komunikasi. Ada apapun komunikasikan. Makanya tadi rankingnya keluarga mulai vitalize sampai devitalize tadi, kuncinya kan komunikasi. Bisa menyelesaikan masalah, komunikasi jalan atau enggak. Kunci pertama itu masalahmu. Sebagian paling besar masalah komunikasi. Yang kedua prioritas. Ya, manusia itu betapapun dia hidup berdua, masing-masing punya persepsi, punya visi yang kadang-kadang berbeda. Yang sini prioritasnya apa, yang sini prioritasnya apa. Yang sini karir dulu, yang sini anak dulu. Yang sini pingin kuliah dulu sampai S3, yang sini pinginnya kerja saja langsung. Prioritas-prioritas. Prioritas itu seperti sering saya bilang, hidup ini banyak pilihan yang bukan milih yang baik sama yang jelek, tapi yang baik sama yang baik, tapi mana yang harus didahulukan. Itu namanya prioritas. Kuliah ya bagus, punya anak ya bagus. Yang sini pingin punya anak dulu, yang sini pingin kuliahnya selesai dulu, terus rame. Nah, itu prioritas. Yang sini pingin nikah aja gampang, nanti urusan selanjutnya kuliah sambil jalan. Yang sini adalah kuliah dulu aja lah, nanti daripada tidak konsen kita nikahnya sambil mikir skripsi. Itu prioritas-prioritas. Itu kalau tidak cocok biasanya jadi sumber masalah. Kemudian yang ketiga, kalau sudah menikah biasanya berhadapan dengan ini, division of labor, pembagian kerja. Siapa yang keluar rumah, siapa di dalam rumah, siapa masak, siapa nyapu, siapa nyetrika, siapa. Itu sering jadi masalah.
Ketika komunikasi tidak jalan, pembagian kerja tidak jelas, itu terus biasanya rame. Lah kok enak aku nyuci terus? Lah aku kan kerja di luar paling di kantor cuma baca koran, baca WA, baca ya, pembagian kerjanya tidak fix. Ini juga sering jadi masalah. Terus intimasi ini biasanya orang itu menggebu-gebu kalau di awal-awal. Ketika sudah banyak urusan berdua, kedekatannya berkurang. Mungkin lebih dekat dengan teman-teman di kampusnya, di kantornya, lebih sering ketemu dibandingkan yang di rumahnya. Itu intimasi, itu sering juga jadi masalah. Kemudian in-laws itu sebenarnya orang lain yang ada hubungannya dengan kita. In-laws itu kalau pernikahan ya keluarga. Itu sering jadi masalah. Keluargamu, keluargaku. Ada yang suka ganggu, suka ngerecoki, suka intervensi. Itu in-laws namanya. Mungkin mertua, mungkin sepupu, mungkin family, macam-macam. Itu juga sering jadi masalah. Perhatikan nanti itu. Komunikasikan sebaik mungkin. Itu sering jadi masalah. Dan yang terakhir tidak perlu saya jelaskan, pasti duit. Itu pasti sudah ya.